get some more. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan ASM Channel, meretas jalan menebar virus kebaikan. Teman-teman, kali ini saya sudah berada di rumah salah seorang siswa SMK Maarif 9 Birong. Saya akan berbincang dengan dia, kira-kira apa suka duka sebagai siswa yang harus melaksanakan belajar daring selama sekian bulan. Mari kita temui yang bersangkutan. Saya hari ini sudah bersama dengan salah seorang siswa SMK Maarif 9 Birong. Saya akan coba berbincang seluk-beluk atau liku-liku, suka duka dan cerita-cerita apa yang dia alami selama belajar di rumah. Saya akan sapa beliau. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Mbak siapa? Yogi Mulyanti. Yogi Mulyanti. Panggilannya? Yogi. Sugeng. Siapa? Oh, Yogi ya. Iya, Mbak Yogi ya. Kelas berapa Mbak Yogi? Kelas 2. Kelas 11. Jurusan apa? Akuntansi. Akuntansi. Nah, ini Mbak Yogi kan juga sudah merasakan cukup lama ya. Iya. Mbak Yogi belajar di rumah. Iya. Ya, BDR. Nah, selama belajar di rumah ini aktivitas Mbak Yogi itu apa saja? Ya, cuma tidur, main game, terus bersih-bersih rumah, ngomong. Lah belajarnya kapan? Kalau ada jadwalnya aja sih. Kalau ada jadwal tetap ikut pelajaran. Iya. Jadi misalnya dari sekolah ada jadwal kan ya? Iya. Tetap ikut pelajaran. Iya. Cuma selebihnya ya buat tadi itu ya, Iya, main, tidur. Iya. Terus tambah gemuk sekarang nih ya. Iya. Berarti senang dong belajar di rumah terus? Enggak. Oh nggak senang? Enggak. Nggak senangnya apa? Kendalanya sinyal. Sering belajar itu terganggu karena sinyal. Iya. Emang di sini sinyalnya kurang bagus, Mbak? Kurang bagus. Kurang bagus ya. Pakai apa? Pakai kartu apa? Eksis. Eksis ya. Mungkin ganti kartu yang lain mungkin bisa bagus sinyalnya, Bu. Mungkin kayaknya. Tapi sementara ini pakai eksis ya. Iya. Dapat bantuan kuota dari pemerintah kan, Mbak? Dapat Telkomsel. Telkomsel ya. Enggak ada. Enggak ada sinyal. Bantuannya Telkomsel, Iya. bukan eksis. Bukan. Harus Telkomsel ya. Iya. Oh, berarti bantuannya itu nggak begitu berarti. Ya enggak. Jadi bantuannya Telkomsel, Mbak Yoga pakainya eksis. Iya. Telkomsel sinyalnya di sini sulit ya? Iya, sulit Oh banget. begitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya bisa dipakai kan nanti kalau pas di rumah. Sibah apa siapa kan gitu. Ya. Nah ini Mbak Yoga. Yoga apa Yogi ya? Oh Yogi ya. Mbak Yogi. Nah nih selama belajar di rumah ini, apa Mbak Yogi merasa ada peningkatan kompetensi sebagai siswa yang mempelajari akuntansi? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak? Sama sekali enggak. Kenapa? Enggak mudeng. Enggak dijelaskan. Oh berarti tetap butuh penjelasan guru ya? Butuh banget. Lah selama ini pelajaran kejuruan yang diberikan guru kepada anak-anak itu untuk akuntansi seperti apa Mbak? Ya seperti praktek ngitung sama komputer itu kan harus dijelaskan sama gurunya. Lah, yang belajar daring itu sama sekali enggak dijelaskan, jadi enggak kurang masuk. Berarti Mbak Yogi hanya membaca saja? Hanya membaca saja. Membaca materi dari guru, Iya. terus suruh latihan. Iya. Materinya berupa tulisan apa video? Tulisan. Tulisan ya? Tulisan. Berarti guru yang memberi tugas, ini silakan dibaca materinya ini, kemudian kerjakan tugas ini, begitu? Iya benar. Setiap saat begitu ya? Iya. Nah, kalau misalnya Mbak Yogi itu menemukan persoalan ketika menghadapi soal yang tidak bisa memecahkan, solusinya bagaimana? Cari di Google atau cari di YouTube. Mesti nemu? Enggak sih. Nah, kalau nggak nemu, Ya ngarang. pengarang ya. Nanti Iya. kamu seorang pengarang yang Iya. bagus ya. Teruskan aja, siapa tuh jadi pengarang handal kan itu ya. Amin. Amin apa ngarang jawaban kan gitu ya. Nah ini cerita kalau Mbak Yogi ya, ini kan tetap termasuk siswa yang aktif mengikuti pelajaran ya. Iya. Artinya sesuai jadwal pelajaran ikut. Ikut. Terus mungkin punya cerita teman-teman Mbak Yogi
apa ada yang tidak aktif untuk mengikuti pelajaran? Ada yang kerja, ada yang main game, ada yang tidur, ada yang sampai ada yang nikah juga. Nikah? Iya, nikah. Karena berarti dia sudah tidak melanjutkan sekolah lagi. Sudah tidak. Berhenti sekolah, memilih menikah. Iya. Nah, kalau Mbak Yogi milih apa? Belajar aja. Belajar dulu ya, Iya. jangan menikah dulu, Iya. jangan ikuti teman yang menikah ya. Iya. Nah itu teman-teman ada yang kerja ya, kerja misalnya kerja apa Mbak? Nyamuk apa itu namanya? Ambil pasir di Iya. sungai. Ada yang jualan online juga, lebih aktif dari di situ daripada ketimbang belajarnya. Oh berarti kalau dia harus nyabuk pasir mungkin jam-jam sekolah pun dia harus ke sungai ya? Iya, harus. Karena ikut truk sih, Iya. tapi lumayan juga sih mungkin ya. Iya, lumayan hasilnya. Daripada belajar mendingan cari duit, mungkin begitu pikirannya Iya, ya. mungkin kayaknya. Otomatis anak-anak yang semacam itu tertinggal pelajarannya Mbak ya. Tinggal banget. Nah, ada yang kerja ya. Kalau online saya kira masih pakai HP kan bisa juga sambil belajar. Iya. Saya kira bagus juga ya. Tapi yang penting kan jadi pelajaran, pas pelajaran ya ikut. Di luar itu mau jualan online, saya kira itu malah pengembangan kompetensi yang bagus. Ada kegiatan lain lagi Mbak, misalnya yang teman-teman Mbak Yogi Ada yang ngamen juga. Ngamen? Iya. Pakai. Jalan. ngamen pakai apa? Pakai apa cuma kentrum. Kentrum. Iya. Oh, gitar yang kecil itu ya? Iya. Kentrum itu. Di mana ngamennya itu? Di perempatan jalan banyak. Banyak ya? Di perempatan Bangjo itu Iya. dia juga nyari duit ya? Iya, nyari duit. Ada yang di pasar sama orang tua bantuin banyak. Gitu ya? Iya. Berarti kalau menurut Mbak Yogi itu belajar di rumah semacam itu efektif nggak? Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali ya? Nah, kalau misalnya terus-terusan seperti ini, kira-kira lulusannya seperti apa Mbak? Aduh, kayaknya nggak tahu deh. Iya. Memprihatinkan ya? Iya, memperhatikan banget. Jangan-jangan nanti lulus tapi nggak bisa ngapa-ngapa ya? Iya. Ya seperti Mbak Yogi kan akuntansi, Iya. lulus suruh terjun ke perusahaan, suruh menghitung, bingung Bingung banget. karena nggak pernah praktek langsung didampingi guru kan? Iya, Berarti guru penting ya Mbak ya? penting banget. Nah kalau begitu ya apa nggak ada upaya dari Mbak Yogi misalnya datang ke rumah bu guru minta untuk diajarin? Kan nggak boleh keluar kan? Ini masih lockdown. Lockdown ya? Nggak boleh keluar kemana-mana. Ke rumah bu guru juga nggak boleh? Nggak boleh, kan Berarti jauh. jauh ya? Iya. Aduh. Nah terus kalau begitu harapannya Mbak Yogi apa ini? Segera tatap muka? Ya segera tatap muka walaupun jaga jarak. Ya semoga aja cepat masuk sekolah. Gitu ya. Iya. Apakah kalau misalnya nanti sekolah tatap muka itu teman-teman Mbak Yogi bisa dikendalikan? Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, kira-kira bisa nggak dikendalikan? Bisa. Bisa ya? Iya. Artinya ketika anak-anak di sekolah itu malah mungkin pengendalian itu masih bisa dipatuhi ya? Iya, masih bisa dipatuhi. Kalau di luar sekolah? Enggak sama sekali kan. Apa orang tua itu malah mengizinkan anaknya untuk cari duit buat tambah-tambahan. Oh begitu ya? Iya. Justru orang tua itu malah mendukung ya? Iya, malah mendukung. Anak yang cari duit malah didukung. Iya. Mungkin orang tua juga butuh duit. Daripada di rumah mendingan sana kamu cari duit. Iya. Akhirnya ada yang nyabuk pasir, ada yang ngamen, ada yang online kan gitu ya. Ya ini biar nanti suara Mbak Yogi ini mungkin mewakili teman-teman ya, Iya. didengar oleh pemerintah, mungkin segera dievaluasi. Dan Mbak Yogi juga jangan lupa berdoa supaya COVID segera pergi gitu ya. Nanti kalau COVID nggak pernah pergi dan belajarnya dari rumah terus, kapan pinternya kan begitu? Iya, kapan pinternya. Iya oke ya. Mungkin ada pesan silakan ke teman-teman. Ya, lebih mengutamakan jaga jarak, memakai masker, selalu cuci tangan. Untuk belajar, Untuk belajar ya selalu belajar. yang nyari duit, Yang nyari duit orang tua aja. dia kan kasihan sama orang tua mungkin kan gitu ya. Iya. Baik terima kasih ya Mbak Yogi ya atas informasinya. Demikian teman-teman saya ada bincang-bincang sebentar dengan Mbak Yogi, ternyata mirip-mirip lah dengan teman-teman yang lain bahwa belajar di rumah ini ternyata menyisakan cukup banyak persoalan, baik apa yang berhubungan dengan motivasi siswa yang semakin menurun, harusnya mereka belajar malah tiduran, malah game-gamean, bahkan ada yang harus cari duit, nggak tahu ini apakah karena dorongan orang tua supaya mencari duit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga atau karena
anak sendiri yang ingin mencari duit saya kurang tahu, tapi yang pasti ini sebuah fenomena real bahwa anak-anak selama belajar di rumah ini banyak yang melakukan aktivitas di luar pelajaran. Ya, tentunya ini jadi masukan bagi para pengambil kebijakan bahwa kondisi pendidikan kita saat ini adalah seperti itu, sehingga mungkin perlu dievaluasi kembali bahwa tatap muka mungkin menjadi salah satu solusi yang paling efektif. Saya yakin dengan anak-anak masuk di sekolah, tetap anak-anak bisa menjaga protokol kesehatan, ya, sehingga diharapkan pembelajaran bisa sesuai harapan, sementara tuntutan protokol kesehatan untuk tetap menjaga kesehatan kita masing-masing juga bisa terpenuhi. Terima kasih, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum.